etiologi pada meningitis yang pertama itu ada bakteri, di mana bakteri ini akan masuk ke nasofaring, lalu menyerang ke pembuluh darah yang akan masuk lagi ke cerebral, lalu akan menyebabkan tromboemboli dan akan menyebar ke cairan cerebrospinal. Lalu yang kedua, jamur dan protozoa, dan yang ketiga ada virus, di mana virus ini ada campak, herpes simplex, herpes zoster, di mana jamur dan protozoa dan virus ini akan masuk ke jaringan cerebral lalu akan membuat reaksi peradangan pada cerebral yang akan menyebabkan trombus dan aliran darah menurun. Faktor resiko pertama yaitu trauma atau prosedur invasif seperti fraktur tengkorak, luka tembak pada kepala, prosedur bedah syaraf. Semua itu membuat adanya luka terbuka dan membentuk port de entry. Ini menyebabkan terpapar lingkungan sekitar yang membuat mikroorganisme masuk. Lalu yang kedua yaitu lingkungan yang padat tidak menyebabkan bakteri, maka bakteri mudah menyebar, virus terhirup dan masuk jalur pernafasan. Lalu faktor resiko yang ketiga yaitu usia. Semakin bertambah usia, fungsi organ semakin menurun. Ini membuat sistem imun menurun dan tubuh mudah terserang penyakit. Faktor resiko keempat meningitis. Yang pertama infeksi. Infeksi disebabkan virus masuk atau terhirup saluran nafas. Virus ini memicu siklus produksi lendir yang akan menyebabkan infeksi sinus, dan infeksi ini menyebabkan sinusitis yang akan membuat reaksi radang pada sinus, dan ini membuat bakteri masuk ke pembuluh darah. Lalu infeksi juga disebabkan bakteri masuk dari telinga bagian luar. Ini bisa menginfeksi telinga dan membuat reaksi radang pada telinga. Lalu ini bisa menginfeksi saluran telinga tengah yang akan menyumbat saluran Eustachius. Penyumbatan ini membuat tekanan di telinga meningkat dan membuat bakteri masuk ke pembuluh darah. Dari etiologi yaitu bakteri, virus, jamur, dan protozoa, dan faktor resiko trauma atau prosedur invasif lingkungan, usia, infeksi, semua itu akan menyebabkan patogen memasuki sistem saraf pusat. Lalu akan terjadi invasi patogen di selaput otak atau meningen. Lalu patogen bermultiplikasi di ruang subarachnoid. Lalu akan terjadinya proses infeksi. Proses infeksi ini akan menyebabkan rusaknya blood-brain barrier. Lalu ini akan menyebabkan inflamasi pada plameter barakonoid. Dan ini menyebabkan terjadinya meningitis. Dari gejala dan faktor tadi, patogen memasuki sistem saraf pusat sehingga menginvasi patogen di selaput otak atau meningennya, sehingga menyebabkan patogennya ini bermultiplikasi di ruang subarachnoid, sehingga terjadi proses infeksi yang menyebabkan rusaknya blood-brain barrier. Akibatnya terjadi inflamasi pada plameter barakonoidnya sehingga terjadi meningitis. Nah, meningitis ini terjadi karena terbentuk jaringan parut atau trombosis sehingga menyebabkan aliran cairan cerebrospinal. Ini terganggu yang menyebabkan penumpukan cairan cerebrospinal di otak atau edema sehingga menyebabkan hidrosefalus. Akibatnya tekanan intrafamialnya ini meningkat sehingga menekan sistem saraf pusat atau otak. Peningkatan TIK 33 mmHg menurunkan aliran darah ke otak yang akan menyebabkan iskemia jaringan. Nah, ini juga menyebabkan hipoksia jaringan, lalu cedera jaringan, lalu terjadi infark cerebral dan CFA. Lalu peningkatan tekanan darah sistematik akan menurunkan aliran balik vena ke jantung, lalu terjadilah statis vena yang akan terjadinya pembengkakan dan pembesaran ductus apticus dan terjadi papil edema. Setelah itu terjadi pembesaran bintik kuning yang akan menurunkan penajaman penglihatan, lalu terjadilah gangguan persepsi atau visual. Gangguan neurologis mengganggu fungsi neuron 11. Itu terjadinya peningkatan ekstasi neuron dan penekanan vokal kortikal. Nah, ini juga terjadinya kerusakan saraf daerah servikal dan kerusakan saraf daerah kumbal. Nah, semua ini merangsang otot ekstensor tengkung dan
otot tengkung merenggang, terjadilah kaki kuduk. Kerusakan saraf daerah kumbal ini terjadinya spasme otot lumbal yang akan menyebabkan kening sign meningkatkan, lalu akan mencetusnya kejang. Spasme otot bronkusnya terjadi penyempitan lumen tracheus dan bronkus, terjadilah obstruksi jalan nafas yang akan meningkatkan usaha bernafas yang lalu terjadi tidak keefektifan bernafas. Gangguan neurologi akan menekan arteri dan kapiler darah otak sehingga suplai darah ke jaringan otak menurun dan akan menyebabkan iskemia karena suplai O2 oksigen dan nutrisi menurun, maka jaringan akan mengalami hipoksia yang menyebabkan gelisah serta penurunan kesadaran yang ditandai oleh stupor, dan akan terjadi penumpukan sekret di trakea dan bronkus sehingga diambil dalam masalah keperawatan ketidakbersihan jalan nafas. Thank you for watching.